sini saya Arjidi Fabriansyah selaku moderator yang akan memimpin diskusi kali ini, yang mana di sebelah kanan saya atau kiri pemirsa terdapat Mas Rifki Firmansyah dan sebelah kiri saya terdapat Mas Riyad Solihin yang akan membahas mengenai tribologi dan juga demografi. Baik, dari Mas Rifki dan Mas Riyadus, siapa dahulu yang ingin menjelaskan terkait masing-masing bidang? Oke, mungkin Mas Riyadus terlebih dahulu, silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin langsung saya jelaskan terkait dengan materi tribologi kepada Mas Rifki Firmansyah. Oke, jadi sebelum masuk kita lebih dalam tentang tribologi dulu, jadi kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya tribologi itu. Nah, jadi tribologi itu merupakan suatu istilah umum yang biasanya merujuk pada desain dan dinamika pengoperasian struktur pendukung rotor, bantalan, dan pelunasan pada suatu mesin. Nah, ada pun beberapa teknik tribologi dapat digunakan untuk suatu pemeliharaan. Salah satunya itu pemeliharaan predictive maintenance, yang mana seperti analisis oli memanas, analisis spektrografi, kaligrafi, dan juga analisis partikel kausan. Nah, jadi dari analisis oli pelumas sendiri itu yang menentukan kondisi oli pelumas yang digunakan dalam peralatan mekanik dan listrik. Sedangkan untuk aplikasi utama untuk analisis spektrografi atau oli pelumas itu untuk pengendalian temperatur, pengendalian mutu, pengurangan persediaan oli pelumas, kemudian juga untuk penentuan interval penggantian oli yang paling hemat biaya. Dan juga analisis spektrografi dan oli pelumas ini dapat digunakan untuk menjadwalkan interval penggantian oli berdasarkan kondisi oli yang sebenarnya atau sesungguhnya seperti itu. Nah, adapun yang salah satu jenis itu yaitu oil particle analysis. Nah, jadi umumnya pada pengujian berikut ini dilakukan beberapa sampel pada oli. Jadi beberapa sampel diambil dalam oli tersebut. Yang pertama itu terkait dengan viscosity, viscositas, yaitu salah satu sifat terpenting dari oli pelumas. Nah, jadi dari viskositas aktual dari sampel oli itu dibandingkan dengan sampel yang tidak digunakan untuk menentukan pengencaran atau penebalan sampel selama penggunaan. Nah, yang kedua itu ada contamination atau kontaminasi dari oli tersebut. Apakah kontaminasi oli oleh air atau cairan bahan pendingin dapat menyebabkan masalah besar dalam sistem pelumasan, sehingga laboratorium itu harus memiliki analisis yang akurat terhadap oli baru untuk bahan perbandingan seperti itu. Saya itu juga ada fuel dilution atau pengencaran oli pada mesin, yang mana ini disebabkan oleh kontaminasi bahan bakar yang dapat melemahkan kekuatan lapisan oli, kemampuan dingin dan juga daya detergensi. Nah, pengencaran ini dianggap berlebihan jika mencapai level 2,5 hingga 5%. Jadi range-nya itu antara 2,5 sampai 5%. Kemudian juga ada solid content atau semua bahan padat dalam oli diukur sebagai persentase volume atau berat sampel, yang mana keberadaan padatan dalam sistem pelumasan dapat meningkatkan kausan pada komponen yang dilumasi secara signifikan. Kemudian juga ada fuel soot atau jelaga. Jelaga ini biasanya disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang merupakan indikator penting untuk oli yang digunakan dalam mesin diesel atau selalu ada sampai batas tertentunya. Nah, pengujian ini mengukur jelaga bahan bakar dalam oli diesel penting karena menunjukkan efisiensi dari pembakaran tersebut seperti itu. Kemudian ada oxidation atau oksidasi. Nah, jadi oksidasi oli pelumas itu dapat mengakibatkan endapan pernis, korosi logam, atau pengentalan oli, sehingga sebagian besar pelumas mengandung inhibitor oksidasi. Namun saat adiktif habis, oksidasi oli dimulai seperti itu. Dan juga ada nitrasi atau nitration yang terjadi akibat pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Nah, produk yang terbentuk itu sangat asam dan dapat meningkatkan endapan di area pembakaran. Nah, nitrasi ini akan mempercepat oksidasi dari oli tersebut. Kemudian juga ada TAN atau total acid number. Nah, dalam keasaman oli merupakan ukuran jumlah asam atau seberapa asam bahan mirip asam dengan sampel oli. Nah, karena oli baru mengandung zat aditif yang mengandung TAN, penting untuk membandingkan sampel oli bekas dengan oli baru yang belum pernah dipakai dengan jenis yang sama. Seperti itu. Kemudian selain TAN juga ada TBN. TBN itu total base number, yang mana semakin tinggi TBN, semakin besar pula kemampuannya untuk menetralkan keasaman. Nah, penyebab umum dari TBN yang rendah ini meliputi penggunaan oli yang tidak tepat untuk aplikasi, terus juga bisa jadi menunggu terlalu lama di antara pergantian oli, kepanasan, dan juga penggunaan bahan bakar berkadar sulfur tinggi. Nah, kemudian juga ada partikel
particle count atau uji jumlah partikel, yang mana ini juga penting untuk mengantisipasi potensi masalah sistem atau suatu mesin. Nah, selanjutnya itu ada spektrographic analysis. Nah, spektrographic analysis ini memungkinkan pengukuran yang akurat dan cepat dari banyak elemen yang terdapat dalam molekul emas. Nah, elemen-elemen ini umumnya dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai logam aus, kontaminan, terus juga aditif. Nah, analisis molekul emas standar itu tidak berupaya menggunakan model kegagalan spesifik dari masalah rangkaian mesin yang berkembang. Nah, selanjutnya itu ada real particle analysis. Jadi ini tuh berhubungan dengan analisis oli karena partikel yang dianalisis berasal dari sampel oli emas. Nah, analisis ini biasanya dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu pemantauan rutin terhadap kandungan partikel dalam oli. Yang kedua adalah analisis mendalam partikel pada setiap sampel. Nah, biasanya partikel kecil berukuran di bawah 10 mikron, namun jumlah dan ukuran partikel dapat meningkat jika kondisi mesinnya itu memburuk seperti itu. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keausan. Jadi terdapat 5 jenis keausan. Jadi misalkan klasifikasi partikel itu yang pertama ada rubbing wear atau keausan geser, kemudian juga ada cutting wear atau keausan pemotongan, kemudian juga ada rolling fatigue atau kelelahan bergulir, kemudian juga ada combined rolling and sliding wear atau gabungan keausan bergulir dan juga geser, dan yang terakhir ada severe sliding wear atau keausan geser yang parah itu. Kemudian di sini juga ada spektrografi, yang mana ini merupakan suatu teknik analisis partikel yang mirip dengan spektrografi. Namun keduanya itu memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah metode pemisahan. Nah, dari spektrografi itu menggunakan medan magnet untuk memisahkan partikel dan bukan pembakaran sampel seperti pada spektrografi. Nah, oleh karena itu teknik hanya efektif untuk partikel yang bersifat ferromagnetik atau logam besi yang dapat ditarik oleh magnet seperti itu. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu berada pada ukuran partikel yang terdeteksi. Nah, untuk ferrografi sendiri itu dapat menganalisis partikel berukuran lebih dari 10 mikron hingga 100 mikron. Nah, ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kontaminasi oli yang dibandingkan dengan spektrografi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada oil analysis cost and uses, yaitu analisis tribologi untuk pemeliharaan prediktif yang memiliki 3 kendala utama. Yang pertama itu biasanya biaya peralatan yang mahal, kemudian juga pengambilan sampel yang akurat. Nah, biasanya ini idealnya itu sampel itu diambil dari saluran glikoli sebelum proses filtrasi dan juga saat mesin dalam kondisi operasi seragam. Jadi itu kayak maksimal 30 menit setelah mesin dimatikan untuk mengambil sampel dari oli tersebut. Kemudian juga ada interpretasi hasil, yang mana hasil analisis sering digunakan istilah kimia yang asing bagi teknisi atau insinyur, sehingga pemahaman kimia dasar dan pelatihan khusus dalam interpretasi hasil tribologi itu sangat penting karena terdapat perbedaan istilah. Kemudian juga ada biaya analisis. Nah, untuk analisis sederhana di laboratorium itu biasanya sekitar $20–50. Kemudian juga ada analisis lanjutan biasanya lebih dari $150. Kemudian juga ada frekuensi. Nah, frekuensi dalam pengambilan sampel itu biasanya untuk mesin kritikal itu sekitar 25 jam operasi. Untuk mesin industri biasa biasanya itu bulanan. Sedangkan untuk mesin dengan beban ekstrim itu mingguan dalam pengambilan sampel oli. Kemudian juga ada effective lubricating dan oil analisis program. Jadi ini suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memantau kondisi oli pelumas dan peralatan secara berkala, mulai dari pengambilan sampel dan juga sampai pengujian pada laboratorium. Nah, tujuannya itu ada banyak. Salah satunya yaitu mengurangi biaya pemeliharaan, juga meningkatkan umur peralatan dan pelumas, dan juga dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi yang nyata dari peralatan tersebut. Nah, kemudian juga ada equipment audit, di mana audit peralatan perlu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang peralatan, terus desainnya, terus juga kondisi operasional juga lingkungan yang terjadi saat itu. Nah, informasi ini biasanya digunakan sebagai referensi untuk menetapkan target atau batasan peralatan tersebut. Nah, kemudian juga ada equipment critically atau hal-hal yang dipertimbangkan melalui seperti kayak keasaman, terus juga masalah lingkungan, masalah sejarah dan juga lain-lain. Kemudian selain itu juga ada equipment komponen dan juga sistem identification, yang mana data seperti nameplate dengan nomor model yang memungkinkan identifikasi mudah oleh produsen. Kemudian juga ada operating parameter. Nah, ini juga meliputi temperatur dari operasi itu sendiri seperti kebutuhan pelumas, tekanan dan lain-lain. Kemudian juga operating equipment evaluation. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa dan juga mencatat komponen yang digunakan dalam sistem. Jadi seperti siklus kerja, rotasi, juga indikator filter dan lain-lain. Kemudian selain itu juga terdapat operating environment. Jadi kondisi-kondisi suhu rata-rata, kelembapan dan juga kontaminan harus dicatat karena akhirnya itu dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan.
dan juga ada method history, yang mana history ini bertujuan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga ada oil sample location, jadi lokasi pengambilan sampel. Selain itu juga ada new oil baseline atau sampel pelumas baru yang diperlukan untuk memberikan titik dasar. Kemudian juga ada cooling water baseline, jadi ini untuk mendapatkan sifat fisik dari kimianya. Jadi hasilnya itu bisa digunakan untuk mengatur target pelumas dan juga untuk menceritakan tentang kebocoran di dalam suatu pendingin. Kemudian juga ada target dan juga alarm, yang mana target ditetapkan untuk memungkinkan tindakan korektif direncanakan atau dijadwalkan. Dan juga ada database development atau data yang bertujuan untuk mengorganisir informasi peralatan dan data yang dikumpulkan bersama dengan target, dan juga status alarm yang diperlukan. Kemudian untuk selanjutnya ini terdapat lubrikan audit proses. Nah, jadi untuk lubrikan audit proses ini terdapat keandalan peralatan yang memerlukan pelumas untuk mempertahankan persyaratan dan juga kondisi tertentu. Jadi pengambilan sampelnya itu sangat penting untuk memvalidasi kondisi pelumas selama siklus hidupnya. Kemudian dalam lubrikan audit proses ini juga ada beberapa poin seperti lubrikan requirement atau informasi terkait viskositas yang benar. Kemudian ada lubrikan supplier atau memastikan bahwa vendor itu dapat menyuplai pelumas dengan benar. Kemudian juga ada oil storage sebagai penyimpanan atau handling dan dispensing, yang mana ini untuk kontaminasi harus dihilangkan mulai dari pembuangan minyak, pengisian ulang, pemanis, pencucian, dan lain-lain. Dan juga waste oil, yang mana minyak yang dianggap tidak cocok atau tidak digunakan itu harus dibuang pada wadah penyimpanan yang benar. Nah, selanjutnya ada baseline signature, yang mana sistem didesain mengumpulkan dan juga menganalisa mengenai kondisi peralatan dan juga pelumas, yang mana data yang dibutuhkan itu setidaknya ada beberapa poin. Jadi ada dua, yang pertama biasanya 3 sampel dari pengambilan dalam kondisi tepat, dan juga interval pengambilan waktu dalam waktu yang singkat, misal kayak 1 bulan gitu. Nah, jadi juga ada beberapa poin pada baseline signature itu, mulai dari equipment evaluation atau evaluasi yang dimulai dari observasi, perekaman, pemantauan dari lain, kemudian sampling atau pemilihan tempat untuk pengambilan sampel, ada testing atau pengujian, kemudian ada exception testing atau data yang merepresentasikan kondisi tidak normal atau alarm atau target tertentu. Kemudian juga ada data entry dan juga data hasil rekaman yang dikirimkan ke komputer, dan juga ada baseline signature review atau seluruh data yang telah terkumpul itu dilakukan review atau ditinjau secara sistematis gitu. Kemudian selanjutnya juga ada monitoring. Yang monitoring ini merupakan tahap pengumpulan data yang pendeteksian awal berubah dari kondisi peralatan dan juga pelumas dalam operasi tersebut. Nah, jadi dalam monitoring ini juga ada beberapa poin seperti monitoring rutin atau rutin yang dilakukan setiap terjadwal atau juga berulang. Kemudian juga ada rutean atau rute pengambilan sampel yang dirancang agar tidak mengganggu proses operasi. Yaitu juga ada frekuensi dari monitoring, yang mana ini didasarkan pada hasil audit dan juga pendataan. Kemudian ada pengujian pasca perbaikan dan juga tempat perbaikan kontraktor, yang mana komponen yang tidak dilakukan perbaikan harus mempunyai template untuk prosedur penggantian komponen tersebut. Selanjutnya juga terdapat analisis dari data tersebut, kemudian juga analisis akar penyebab masalah, laporan, yang mana setelah seluruh tahap selesai maka pengajuan laporan kepada teknisi program prediktif itu perlu dilakukan. Nah, dalam buat laporan itu ada beberapa poin yang diperlukan seperti identifikasi peralatan spesifik, terus juga data sampel, terus juga ada tanggal pelaporan itu kapan, kondisi peralatan yang pelumas, dan juga nama analisis dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ini ada program evaluation, yang mana pada pengambilan prediktif ini metode untuk melakukan prediksi sebelum kegagalan terjadi. Jadi diketahui dengan program ini memungkinkan untuk mengetahui kondisi anomali sejak dini, jadi dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum terjadi kerusakan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas mengenai study case tentang penerapan tribologi berdasarkan jurnal dengan judul Exploring Electrical Matrix for Tribology Measures in Oil Film System Design, Analysis Principle, dan juga Physical Effect. Yang mana pada case ini, jadi pada jurnal ini membahas tujuan itu menyelidiki performa dari pelumas oli, yang mana dengan caranya itu dengan mengamati perubahan indeks viskositas, perbedaan warna, juga koefisien thermal, dan juga transmisi torsi. Jadi terdapat 4 poin yang dijadikan patokan atau poin dalam menyelidiki dari pelumas oli tersebut.
Nah, sedangkan polymers itu ada 3 yang dipakai, mulai dari polymers berbasis parafin atau PM, polymers sintetis polyalkylena glikol atau PAG, dan juga polymers berdasar sintesis penuh K10W40 untuk melakukan produksi tersebut. Nah, adapun yang kontrol variabel yang diatur atau dikontrol pada pantulan ini merupakan temperatur dari 40 sampai 90 derajat Celcius dengan kecepatan roda 700 sampai 1300 rpm dan juga penulisan beban sekitar 0 sampai 200 Newton untuk hasil pengamatan indikator viskositas, konduktivitas termal dan juga torsi yang diberikan tadi. Nah, selanjutnya metodenya itu secara khusus melakukan pengukuran non-linear yang diukur pemain sinyal non-stasioner yang diselesaikan dengan empirical model decomposition atau MD. Nah, eksperimen validasi itu mengkorelasikan pembacaan fisik torsi, konduktivitas termal, viskositas yang tadi dalam 2 tahap. Yang pertama itu tahap 1 yang mana percobaan validasi pengaruh pada temperatur 40 sampai 100 derajat Celcius, yang mana dikorelasikan dengan satu statis dalam 18 atau 3 kali 6 pengujian. Jadi ada 18 kali pengujian. Sedangkan tahap 2 efek dari temperatur kerja yang tadi dan juga putaran kecepatan pada pengamatan torsi, interaksi torsi, konduktivitas termal dan juga indeks warna itu dipelajari dalam waktu 30 kali atau 5 kali 6 pengujian. Seperti itu. Nah, sedangkan hasilnya dari penelitian ini, yang pertama itu adalah korelasi viskositas oli, temperatur dan juga konduktivitas listrik, yang mana pada tahap 1 tadi, ketika temperatur meningkat dari 40 ke 90, viskositasnya itu berkurang dari 82,1 Cp menjadi 15,7 Cp, yaitu sekitar kurang lebih 81%. Nah, sehingga untuk PAG-nya itu masing-masing meningkat, yaitu sekitar 1374% dan 1476% pada temperatur 70 derajat Celcius. Konduktivitas oli mineral itu meningkat tajam sehingga mengalami hubungan yang pendek. Kemudian ada hasil yang kedua itu bentuk gelombang dan energi. Jadi pada penelitian ini juga dianalisis semuanya bentuk gelombang yang dihasilkan. Jadi pada kecepatan 700 rpm hingga 1000 rpm dengan temperatur 75 derajat Celcius menjadikan pemakaian untuk gelombang dalam interval pulse di bawah tegangan jadi terbuka 32 volt seperti itu. Kemudian juga ada hasil mengenai transmisi dari torsinya itu sendiri. Jadi ketika kecepatan operasi itu meningkat, suhu juga meningkat sehingga transmisinya juga meningkat, yang mana transmisi ini meningkat sebesar 42,3% dari 0,26 Newton menjadi 0,3 Newton. Kemudian juga terdapat konduktivitas termal yang dianalisis, yang mana meningkat secara konsisten pada temperatur 40 sampai 90 derajat Celcius tadi dengan kecepatan 700 sampai 1000 rpm. Ketika temperatur 40 naik menjadi 90, maka konduktivitasnya itu juga naik sehingga memiliki hubungan berbanding lurus atau linear seperti itu, yang mana tercatat secara stabil meningkat sebesar 42,5% dari 0,2 menjadi 0,285. Kemudian juga untuk hasil akhir dari penelitian ini berupa nilai akurasi. Jadi rata-ratanya sebesar 99,97% yang membuktikan bahwa proses pengukuran dengan debit listrik dengan parameter gabungan tadi dapat mengidentifikasi kinerja dari suatu kemas. Sedangkan di sini juga ada lack of reason atau kekurangannya, yang mana akurasi tersebut yang membuktikan set parameter gabungan itu dipilih dapat bekerja dengan baik untuk identifikasi kerja kemas. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, berikut tadi merupakan penjelasan dari Mas Riyadi Solihin mengenai materi tribologi yang sangat kompleks dan juga ditunjang dengan adanya satu kasus. Kemudian selanjutnya saya tanyakan kepada Mas Rifki, apakah dari pemaparan tribologi oleh Mas Riyadi Solihin terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan? Mungkin terdapat beberapa pertanyaan. Ini yang saja pertanyaan pertama. Yang saya tanyakan pertama itu terkait dengan pengambilan sampel oli. Kenapa kok pengambilan sampel oli itu harus dilakukan maksimal 30 menit setelah mesin dimatikan? Apakah ada alasan tertentu yang mempengaruhi kinerja atau performa dari tribologi ini? Oke, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau mau langsung jawabannya dari Mas Riyadi? Oke, mungkin langsung dijawab ya. Mungkin saya ulang untuk memastikan pertanyaan itu, kenapa pengambilan sampel itu maksimal harus 30 menit setelah mesin itu dimatikan. Mungkin ya.
Nah, jadi alasannya itu karena dalam waktu kurun tersebut itu kondisi oli itu masih merepresentasikan atau menggambarkan kondisi dia yang sesungguhnya. Jadi masih seakan dia masih beroperasi secara akurat, beroperasi yang mana ini dianggap akurat seperti ketika mesin itu bekerja. Jadi setelah 30 menit itu biasanya partikelnya itu sudah mulai mengendap, misalnya kayak temperaturnya turun, terus juga kontaminasinya juga berubah sehingga hasil analisa itu kadang berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Kan sampel diambil untuk merepresentasikan dari kondisi sesungguhnya. Jika terlalu lama interval waktunya dibiarkan, maka hasil analisanya bisa jadi tidak valid karena terdapat elemen-elemen yang mengendap tadi dan juga kontaminan yang juga mulai berubah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari pemaparan jawaban oleh Mas Riantus tadi, apakah ada feedback atau bahkan ada pertanyaan lain mengenai tribologi? Mungkin tapi mungkin ada pertanyaan terkait dengan total gas number seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mengapa TBN ini menjadi penting dalam analisis oli pelumas, dan apa dampaknya jika nilai terlalu rendah terhadap performance mesin? Mungkin lebih ke dari TBN yang terlalu rendah. Ini langsung dijawab ya. Boleh langsung dijawab. Nah, jadi kan kenapa TBN itu penting? Kenapa penting? Karena dia itu mampu menunjukkan kemampuan oli dalam menetralisir dari asam yang terbentuk selama proses pembakaran. Nah, jadi akibatnya ketika nilai TBN itu rendah, oli itu tidak mampu melindungi komponen mesin dari korosi akibat keasamannya terlalu tinggi. Jadi kan dia melindungi atau menetralisir asam. Ketika dia rendah, maka asamnya akan tinggi dan akan menyebabkan korosi yang tidak dapat dilindungi oleh si TBN ini. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada bagian logam mesin ketika terjadi korosi, dan juga dapat mempercepat keausan dari mesin tersebut. Bahkan efisiensinya itu turun dan juga dapat menyebabkan umur pakai yang secara keseluruhan itu dapat berkurang seperti itu. Kurang lebih. Baik, berarti merupakan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Riantus terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sesi dari tribologi ini dapat dicukupkan. Mungkin Baik, tadi merupakan pembahasan mengenai tribologi yang disampaikan oleh Mas Riantus Solihin. Berlanjut ke materi berikutnya, yang terdapat materi termografi yang akan disampaikan oleh Mas Rifki Firmansyah. Kepada Mas Rifki Firmansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator. Di sini saya akan menyampaikan termografi sebagai metode dari predictive maintenance itu sendiri. Jadi termografi adalah sebuah teknik pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance yang dapat digunakan untuk memantau kondisi dari mesin, struktur, dan sistem. Nah, teknik ini itu menggunakan sebuah instrumen yang dirancang untuk memantau emisi energi inframerah yang menentukan kondisi operasi dari mesin itu sendiri. Dengan mendeteksi anomali termal atau area yang lebih panas dari area sekitarnya, maka seseorang yang surveyor atau penginspeksi dapat menemukan dan mengidentifikasi masalah awal dari sistem ataupun mesin itu sendiri. Nah, di sini kita bahas dulu nih prinsip dasar dari inframerah. Nah, inframerah itu adalah sebuah emisi energi yang dipancarkan oleh semua benda. Jadi semua benda atau semua objek dengan suhu di atas 0 mutlak akan memancarkan sebuah energi atau radiasi. Nah, ini adalah sebuah inframerah. Nah, inframerah itu dapat didefinisikan sebagai bentuk energi yang tak terlihat dengan panjang gelombang yang pendek dengan intensitas radiasi yang bergantung pada suhu permukaan dari objek. Dan kemudian terdapat 3 sumber energi termal yang dapat terdeteksi dalam metode termografi ini. Yang pertama adalah energi yang dipancarkan, yaitu yang berasal dari objek itu sendiri yang diukur dan harus akurat pengukurannya. Kemudian energi yang dipantulkan atau bisa dibilang sebuah intervensi atau gangguan dari lingkungan. Dan kemudian energi yang ditransmisikan atau panas yang dapat menembus objek. Dan kemudian
kita bahas terkait emisivitas dan juga jenis pantulan. Di dalam dunia ini terdapat istilah namanya black body dan juga gray body. Nah, black body ini memiliki emisivitas sempurna atau tidak memancarkan cahaya dan juga tidak sempurna dalam menyerap cahaya dan juga tidak memancarkan cahaya kemudian atau tidak memantulkan. Dan sedangkan gray body ini kebanyakan banyak di industri. Nah, di sini sifat emisivitasnya kurang dari 1 dan juga memantulkan sebagian energi inframerah dan sebagian besar peralatan plant atau industri termasuk mesin-mesin itu sendiri. Dan kemudian kita bahas terkait dengan emisi energi. Semua benda yang memancarkan energi dalam pita inframerah ini menjadi dasar untuk pencitraan inframerah atau termografi. Mungkin Mas bisa lihat PPT. Nah, di situ terdapat sebuah grafik di mana A adalah energi yang diserap, sedangkan R energi yang dipantulkan, T energi yang ditransmisikan, dan juga E adalah energi yang dipancarkan. Sedangkan pada benda hitam adalah A adalah 1 bersifat semua energi inframerah yang datang akan diserap, dan juga R tidak ada energi yang dipantulkan atau sama dengan 0. Kemudian T adalah tidak ada energi yang menembus objek atau sama dengan 0 juga. Sedangkan E atau sama dengan A itu sama dengan 1 juga. Benda hitam itu memancarkan energi secara maksimal berdasarkan suhunya dan besarnya sama dengan energi yang diserapnya. Dan kemudian kita bahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi emisivitas itu sendiri. Pertama, terdapat kondisi permukaan, contohnya adalah cat, lapisan pelindung, kemudian karat, kotoran, atau bahkan tekstur permukaan. Kemudian terdapat variabel pabrik lainnya atau variabel alat di industri itu. Kemudian terdapat energi pantulan dan transmisi dan juga atmosfer. Contohnya adalah udara yang mempengaruhi pembacaan dalam termografi ini. Kemudian tadi kita bahas terkait dengan emisi dari black body. Kemudian kita bahas sekarang tentang emisi energi pada gray body atau benda abu-abu atau yang paling banyak di industri. Di sini pada benda gray body E itu sama dengan A seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga R bisa sifatnya 0,3 dan juga T sama dengan 0. Sedangkan variabel-variabel di atmosfer itu dapat mendistorsi radiasi inframerah yang terukur karena lingkungan atmosfer terus-menerus berubah. Penggunaan termografi ini memerlukan kehati-hatian dalam pengukuran karena setiap kali data inframerah diambil maka akan mempengaruhi dari akurasi analisis kerusakan itu nantinya. Kemudian kita bahas terkait dengan jenis-jenis instrumen dalam inframerah, deteksi inframerah untuk predictive maintenance. Pertama, terdapat termometer inframerah yang dimana alat ini akan mengukur suhu permukaan aktual pada area kecil atau dalam objek sebuah titik. Sedangkan kemudian terdapat line scanner yang dapat memindai sebuah garis dalam permukaan suatu objek, dan kemudian terdapat infrared imaging yang dapat memindai area yang lebih luas dibandingkan kedua alat sebelumnya. Dan kemudian kita bahas terkait dengan pentingnya training dalam termografi infrared untuk keakuratan dalam pengambilan juga analisis dari metode termografi itu sendiri. Pertama adalah beberapa alat umum yang digunakan untuk detek inframerah yang perlu dikuasai dalam engineer untuk termografi. Terdapat switchgear dan gardu listrik, kemudian gearbox dan transmisi, kemudian panel sirkuit, motor, sistem bangunan, bantalan, telur uap, sistem proses dan juga sistem proses. Nah, variabel-variabel yang dapat merusak akurasi dan berulangan data thermal harus
kompensasi setiap kali data inframerah diperoleh. Selain itu juga interpretasi data inframerah memerlukan pelatihan dan pengalaman yang lebih ekstensif. Dan kemudian kita bahas terkait dengan electromagnetic spectrum. Mas Riyadus bisa melihat di PPT-nya. Di situ terdapat spektrum elektromagnetik. Di sini kita bahas tentang teori yang mendasari dari termografi atau termografi inframerah itu sendiri. Nah, dalam dunia ini kita bisa mengenal beberapa jenis gelombang. Pertama terdapat sinar UV, infrared, microwave, juga termasuk gelombang X, gelombang Y, juga gelombang radio. Nah, di sini semua objek energi elektromagnetik itu akan memancarkan sebuah gelombang saat dipanaskan. Termasuk dari mesin akan memancarkan energi elektromagnetik. Kemudian semakin tinggi suhu, maka semakin banyak energi elektromagnetik yang dipancarkan. Kemudian cakupan spektrum menjadi meliputi sinar X, ultraviolet, inframerah, dan juga radio. Sedangkan energi inframerah di sini memiliki panjang gelombang 0,7 mikron hingga 100 mikron. Kemudian teori yang mendasari dari termografi kedua adalah terkait dengan heat transfer concept, di mana kita mengetahui heat transfer terdapat 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konveksi itu perpindahan panas melalui suatu media atau benda padat. Kemudian konveksi adalah perpindahan panas melalui cairan atau gas. Dengan radiasi adalah perpindahan panas yang melalui pancaran gelombang atau secara langsung biasa dikatakan. Kemudian kita bahas terkait dengan peralatan yang digunakan dalam infrared termografi. Di sini terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi peralatan inframerah untuk menentukan model mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sebelum melakukan pembelian alat itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui portabilitasnya, seberapa besar portabilitas yang digunakan, kemudian bagaimana berat dan ukuran instrumen tersebut memenuhi pengumpulan data, juga jenis peralatan apa yang akan dipindai. Kemudian aspek yang kedua adalah terkait dengan kemudahan penggunaan. Kemudian yang ketiga adalah data yang akan diambil bersifat kualitatif atau kuantitatif. Keempat adalah pengukuran lingkungan atau pengukuran kuantitatif. Misalnya berapa suhu minimum dan maksimum di lingkungan tempat wilayah. Kemudian berikutnya adalah terdapat panjang gelombang atau gelombang pendek atau gelombang panjang. Terus kemudian terdapat penggantian lensa atau kamera jika menggunakan kamera. Kemudian terkait dengan pemrosesan data, apakah data yang akan diproses adalah data analog, digital, atau bahkan keduanya. Kemudian apakah dibutuhkan monitor dalam proses termografi. Kemudian terkait dengan softwarenya, kita harus mengetahui kualitas dalam memberikan laporan, kemudian menyimpan data dan juga memproses data. Dalam hal ini akan dibutuhkan fitur kolonisasi untuk pengendalian temperatur untuk kebutuhan prediktif atau tidak. Kemudian kita bahas selanjutnya terkait dengan safety dalam termografi itu sendiri. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan termografi. Pertama adalah selalu menaati aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam klien tersebut. Kemudian memberitahu personel di area sebelum memasuki area untuk melakukan scanning. Kemudian seorang teknisi yang telah terkualifikasi dari area tersebut harus ditugaskan untuk membuka dan menutup semua panel. Dan jika aman dan memungkinkan, semua peralatan yang akan dipindai harus dalam keadaan menyala atau online dan beroperasi dalam keadaan normal dengan garis pandang mengarah langsung dan jelas ke item yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah peralatan penutupnya memiliki sistem interlock atau tidak. Dan jika memiliki mekanisme defect interlock, maka harus dimatikan jika memungkinkan. Dan jika aman, maka penutup kontrolnya dapat dibuka dan peralatan dapat dinyalakan kembali kemudian. Dan berikutnya kita bahas terkait dengan
prosedur dari infrared scanning itu sendiri. Di sini tujuan dari inspeksi inframerah sebagai metode dalam termografi adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah pada sistem kelistrikan atau mekanis. Dalam hal ini, informasi yang diberikan oleh inspeksi akan disajikan dalam bentuk gambar atau bahkan data yang mudah dipahami. Dan sebagian besar masalah itu biasanya terjadi pada terminasi dan sambungan, terutama pada sambungan tembaga ke aluminium, sambungan atau konektor yang seharusnya tidak terlihat lebih panas daripada konduktornya jika ukurannya sudah tepat. Dan juga yang terakhir, prosedurnya adalah semua sambungan bermasalah harus dibongkar, dibersihkan, dipasang kembali atau diganti jika diperlukan. Kemudian kita bahas terkait dengan permasalahan utama dalam termografi. Pertama, terdapat mechanical looseness, penyebabnya seperti sambungan longgar, dan efeknya adalah kelelahan tegangan thermal akibat penggunaan berlebihan. Kemudian kedua, terdapat komponen failures. Di sini sumber panasnya bisa terdapat dari komponen yang bermasalah atau rusak dan akan menjadi sumber panas itu sendiri. Dan juga yang ketiga adalah masalah umum dan area pemindaian. Di sini terdapat beberapa permasalahan umum. Contohnya terdapat pada pusat kontrol motor dan distribusi atau MCC dan MTB. Kemudian terdapat pada panel pemutus sirkuit distribusi. Kemudian terdapat pada motor itu sendiri. Kemudian saluran gas, switchgear, kemudian transformator. Kemudian terdapat juga biasanya pada belitan transformator, kapasitor, basin transformator, switchgear tegangan tinggi, listrik, dan juga pemutus sirkuit atau sirkuit breakers. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi merupakan materi yang tidak kalah menarik yang telah disampaikan oleh Mas Rifki mengenai termografi. Oke, saya alihkan ke Mas Firdaus. Mungkin terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai termografi ini. Silakan. Oke, mungkin ini saya akan bertanya terkait dengan penerapan dari termografi, metode termografi inframerah ini sebagai bentuk prediktor teman-teman. Nah, jadi untuk penerapannya sendiri, apakah dari metode termografi ini dapat dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan, misalnya diterapkan di lingkungan terbuka, terutama pada industri-industri yang memang yang harus memaksakan untuk pengukuran atau termografi pameran ini dalam ruang terbuka, sehingga dalam ruang tersebut terdapat kelembapan udara. Nah, apakah itu berpengaruh atau bagaimana? Nah, misalpun itu berpengaruh, apakah kelembapan tersebut dapat mempengaruhi akurasi dari metode ini? Baik, kepada Mas Rifki, bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Firdaus. Baik, terima kasih. Sebenarnya di sini akan saya jawab terkait dengan apakah termografi itu sendiri dipengaruhi oleh kelembapan udara, terutama di industri yang bersifat terbuka. Di sini sudah dijelaskan bahwa termografi dapat dipengaruhi oleh atmosfer, dan atmosfer itu sendiri termasuk salah satunya adalah kelembapan. Nah, kelembapan udara yang tinggi ini dapat mengurangi akurasi dalam pengukuran termografi inframerah karena uap air yang ada di atmosfer akan menyerap dan juga menghamburkan sebagian radiasi inframerah itu sendiri yang dipancarkan oleh objek yang akan diukur. Gitu. Baik, ada Mas Firdaus apakah menjawab? Dan untuk menjawab, cuma masih ada satu pertanyaan lagi mungkin dibolehkan. Oke, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya berarti termografi pameran ini tadi dipengaruhi oleh atmosfer. Nah, bagaimana jika termografi ini diterapkan pada komponen yang berada di balik lapisan atau suatu isolasi pelindung? Apakah itu dapat mendeteksi kerusakan tersebut atau tidak? Oke, pada Mas Rifki, apakah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Baik, di sini termografi ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah jika objek yang diukur memiliki isolasi atau lapisan pelindung, dan
Dan memang jika terdapat plant atau mesin yang memiliki isolasi atau pelindung, maka pelindung atau isolasi tersebut seharusnya dilepas terlebih dahulu untuk dilakukan inspeksi termografi inframerah. Jika tidak, maka akan mempengaruhi akurasi dalam analisis dan pengukuran termografi itu sendiri, dan nantinya akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembacaan data yang menyebabkan failure pada ujian. Apakah dari Mas Abdul ada tambahan pertanyaan lagi? Cukup. Apakah sudah cukup Mas Rifki, Mas Gadis? Sudah cukup. Baik, karena dari materi yang telah dipaparkan sudah cukup, dapat saya simpulkan bahwasanya kedua materi yang dibahas tadi ini merupakan tribologi dan juga termografi, yang mana keduanya tersebut berkaitan dengan predictive maintenance. Untuk tribologi sendiri ini merupakan suatu ilmu tentang gesekan, keausan, dan pelumas pada suatu benda yang saling bergesekan. Terdapat beberapa analisis yang digunakan, yakni oil particle analysis, wear particle analysis yang dibagi menjadi dua, yakni pemantauan rutin serta analisis mendalam terkait partikel. Juga terdapat analisis oil analysis cost and use, kemudian ada effective lubrication oil analysis. Kemudian ada pun metode yang digunakan dalam tribologi ini, ya, terdapat spektrografi dan juga virografi. Dalam penjelasan tribologi tadi yang dijelaskan oleh Mas Riyadus, terdapat pemaparan terkait beberapa jenis keausan, yakni rubbing, cutting, rolling, shaver, sliding. Kemudian untuk termografi sendiri, yakni suatu teknik untuk melihat panas suatu benda tanpa menyentuhnya. Dapat juga digunakan untuk memantau emisi gas inframerah. Terdapat 3 sumber energi dari gas inframerah tersebut, yakni energi yang dipancarkan, yang dipantulkan, dan yang ditransmisikan. Dalam pembahasan termografi tadi terdapat faktor emisivitas yang dibahas, yakni faktor yang mempengaruhi adalah cat, kemudahan permukaan suatu objek, dan yang lain-lain. Kemudian ada pun instrumen infrared yang digunakan dalam termografi tersebut, yakni yang pertama terdapat termometer infrared, kedua lens scanner, ketiga infrared imaging. Terdapat juga jenis gelombang dalam yang dapat digunakan, yakni sinar UV, sinar X, dan juga infrared. Dalam termografi juga dijelaskan mengenai kriteria pemilihan alat, sehingga ketika kita memilih alat untuk dilakukan termografi, kita tidak salah dalam pemilihannya. Serta terdapat juga penjelasan prosedur safety secara umum dalam penggunaan alat termografi. Mungkin berikut tadi adalah yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.